Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Aman ba'd. As-shaimin as-shaimat, sahabat-sahabat Mina yang kita sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Kali ini kita akan mencoba mengaitkan bukan hanya puasa fisik kita, bukan hanya puasa anggota badan kita, tapi kita akan coba mengulik tentang puasa medsos. Bagaimana kita berpuasa dari media sosial? Mungkinkah atau tidak? Atau paling tidak apa jalan tengah yang bisa kita kerjakan? Kalau di rata-rata anak remaja di Indonesia terutama ini secara umum ya, itu kan rata-rata bisa mencapai 6-7 jam main media sosial setiap harinya. Apakah itu di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau di grup WA, atau apapun itu namanya, termasuk main game segala macam, itu rata-rata ya 6-7 jam. Jadi artinya kualitas 6-7 jam itu tidak berkembang sama sekali atau stuck karena dia terfokus di situ. Belum ditambah tidurnya 6 jam. Ya 12 jam itu ya kalau nggak disebut nggak ada nilai. Itu kan saya 12-nya mungkin ya digunakan belum untuk main ya, untuk ini segala macam. Nah, kita akan coba bagaimana menggunakan bulan Ramadan ini sebagai upaya untuk ya paling tidak mengendalikan agar tidak berbabasan. Kita awalnya dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innamas siyamu junnatun, atau innamas siyamu junnah. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yalqut wala yasqut. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imrun shaimun, atau inni shaimun, inni shaimun. Rasulullah memberikan sebuah garis yang saya kira sangat bijak ya. Sesungguhnya puasa itu junnah, perisai. Ya perisai kita tahu fungsinya apa, perisai untuk menahan dari serangan kan, kalau di peperangan itu kan perisai kalau untuk menahan panah, menahan gempuran, bahkan untuk menghadang lawan. Jadi perisai itu pelindung kita. Jadi puasa itu sebenarnya pelindung. Pelindung untuk apa? Kalau apabila ini ada pelindungnya. Kalau salah seorang dari kalian puasa, karena puasa itu perisai, maka jangan berkata kotor. Karena kata kotor itu senjata makan kuah. Jadi kayak tadi panah harus ditahan. Pertama berkata kotor. Kemudian yang kedua jangan teriak-teriak, jangan ngomong yang enggak. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang mencacinya, mengajak yang berkelahi atau mengajak ya apapun ketegangan, maka kita harus menjawab ini saya sedang berpuasa, saya tidak akan ikut-ikutan, kurang lebih begitu. Walaupun mungkin itu teman kali kita, soket kita, still lah, tapi kita untuk menjaga puasa sebagai perisai. Kalau enggak ya berarti nilai puasa sebagai perisai buat kita itu kurang berfungsi. Kalau berfungsi berarti kita bisa menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga kehormatan kita, tangan kita, langkah kita dari hal-hal yang merusak puasa. Mungkin tidak membatalkan, yang membatalkan kan makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan. Kalau kita scrolling lagi tadi, ya mungkin tidak membatalkan, cuma lihat game segala macam, tapi itu mengurangi bobot nilai kan. Sayang, kita udah tidak makan, tidak minum berapa jam tuh, dari habis 12 jam kurang lebih bahkan. Sayang kan kalau enggak ada nilainya, karena tadi puasanya tidak sebagai perisai. Apalagi di era digital ini kan luar biasa nih. Ya kita sebagai guru, sebagai penulis, ya sebagai nulis atau sebagai jurnalis ya pastilah itu melihat komputer itu mungkin hampir sebagian besar. Tapi kita tidak melarang komputernya, tapi penggunaannya. Apakah itu bisa merusak citra puasa kita dan sebagai jurnal? Itu sebenarnya kata kuncinya. Di dalam surat An-Nur Allah sudah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. An-Nur 21.
jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan itu satu, menjauhkan diri dari Allah. Langkah-langkah yang menjauhkan diri dari Allah kita jangan ikuti. Ya mau termasuk tadi aja kata makan nanti wanas dari godaan ajakan jin dan manusia. Jadi kalau mengajak jauh dari Allah, apalagi nawutilan mengajak di perbuatan maksiat, keluyuran malam hari yang gak jelas pada bulan Ramadan. Ini latihannya Ramadan ya, bukan berarti nanti pada bulan yang lain oke kan juga. Ini pelatihannya gitu ya. Jangan juga ada istilah, oh iya lagi puasa saya nggak marah, nanti kalau udah buka baru saya marah, udah buka puasa baru saya marah, itu juga kurang pas. Justru perisinya itu nanti setelah puasa selesai. Ya udah kita maaf-maafan ya, nanti setelah Syawal kita tanding lagi, itu juga terlepas. Jadi artinya itu ya, bagaimana kita menggunakan puasa itu sebagai perisai. Ada sebuah cerita ya, ini cerita aja bukan hadis, bukan dalil. Ada seorang aktivis muda lah, ya bukan aktivis, dia apa ya, anak mudanya lagi mencari jati diri, sudah kerja juga, sudah cukup mapan. Nah dia mencoba yang tadinya scrolling, baik itu biasanya TikTok atau apa, karena asik, memang luar biasa tuh. Saya kalau pergi ke sebuah swalayan di pinggir jalan, saya kadang-kadang ada orang apa itu manggut-manggut di depannya ada kamera, ini ngapain? Oh mungkin lagi untuk tadi untuk bisnis di Instagramnya atau apa. Nah kita karena ikut-ikutan akhirnya sekolah di sekarang ke bawah lagi kan, kasih turun, apalagi kalau yang nggak benar, itu akan mengganggu ibadah kita buat kita. Nah anak muda ini mencoba sepanjang Ramadan, ya walaupun ya mungkin nggak bisa 100%, saya akan coba yang tadinya 6 jam, ya paling kurang tinggal 1 jam lah. Pagi udah enggak kan, habis sahur selesai, siap berangkat kerja, siang udah istirahat di kantor sebentar, terus sore udah bermari terawih, habis terawih kan udah capek, jadi paling dia tinggal sedikit. Nah ini dicoba ditantang seperti itu. Dia awalnya mencoba untuk mengurangi dalam 10 hari pertama, kemudian diganti dengan kegiatan-kegiatan yang masif. Awalnya jelas sangat kurang, tapi setelah karena jiwa itu nurani jiwa itu kan yang baik-baik. Jiwa itu senang dengan jiwa yang mukmin ya, orang beriman, senang dengan ayat-ayat Al-Quran, senang dengan nasihat-nasihat. Nah kalau jiwa kita nggak senang dengan nasihat-nasihat, terus tidak tersentuh dengan bacaan Quran, tidak sentuh dengan tasbih, ini berarti jiwa kita harus dipertanyakan. Ini jiwa yang man kita, karena ini jiwa saya lagi terguncang, apa yang harus saya kerjakan? Tunggu, carilah ke tempat orang-orang sedang menuntut ilmu, kamu dapatkan ilmunya sehingga hatimu tenang. Atau kamu kumpul pada orang yang sedang baca Quran sehingga hatimu ikut menjadi tenteram. Atau engkau datang ke tempat yang sepi, menyendiri, sholat tahajud, kamu ngadulah kepada Allah. Nah kalau itu semua tidak bisa dilakukan, dia mau hati mana lagi? Orang beriman begitu kok hatinya. Jadi kalau hati kita atau hati saya lebih seneng-seneng yang nggak jelas, itu keimanannya dipertaruhkan. Nah ini setelah dicoba lama-lama, pekan kedua ketika sudah terbiasa. Nah begitu Ramadan selesai sudah terbiasa, lanjutkan pada bulan berikutnya menjadi kebiasaan. Medsosnya segala macam sekedar keperluan bukan kemauan, sekedar yang dipentingkan bukan yang diinginkan. Ya sama dengan kalau kita beli uang cukup, belilah. Saya sering nasihatin anak-anak juga, beli yang kau perlukan, bukan yang kau inginkan. Kalau yang kau inginkan bisa banyak sekali, tapi kalau diperlukan yang memang diperlukan. Karena kita kurang membuat daftar ya. Kalau orang-orang di luar negeri bahkan dia kan belajar kan, dia bikin daftar yang mau dibeli, berarti jangan keluka 1, 2, 3, 4 cukup dia soalnya sudah ada gambaran yang mau dibeli. Kalau kita kan yang penting maju tekstual, nah yang ini lihat ambil. Nah ini pengendalian dirinya dari puasa yang tadi sebagai junah kurang bisa diperlakukan. Nah itulah sahabat-sahabat ini dimudahkan Allah ya, ketika kita santai aja nih ya, tapi ada sesuatu yang harus kita dapatkan Ramadan ini. Apa yang kita dapatkan? Tadi kita mulai mengurangi scrolling. Yang kedua mulai mengurangi kalau kita bisa sama sekali. Artinya begini, kalau kita tidak bisa meninggalkan seluruhnya, ya jangan dikerjakan itu. Kalau kita tidak meninggalkan semua dosa, tidak bisa ditinggalkan mungkin kan, tapi ya jangan memperbanyak. Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan seluruhnya, ya jangan tidak dilakukan seluruhnya. Ya lakukan sebagian, sedikit-sedikit kan, tobat bertahap, setahap, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, sedikit lama-lama membukit.
Ada beberapa hal, konten-konten di media sosial, karena ini kan judulnya puasa dari media sosial, yang perlu kita puasai. Nah, kita berpuasa bukan tidak dari makanan. Kita berpuasa pertama konten yang mengandung fitnah dan gibah. Ada fitnah. Karena memang itu yang menurut view katanya laris ya. Soal kawin cerai segala macam, itu kan isinya luar biasa. Kita mencoba kalau nggak bisa meninggalkan seluruhnya, ya paling nggak mengurangi. Karena itu bisa mengurangi kualitas puasa kita. Jadi konten-konten seperti itu. Kemudian yang kedua, konten-konten yang mengajak ria, sombong, pamer-pameran buat ini, rumah mewah segala macam, ya buat apa sih kok? Ya itu biar dia lah sama yang lain. Kita jangan. Itu kurang lebih bagaimana kita untuk menghindari hati dari seperti itu. Nah, yang ketiga, ini apalagi konten yang isinya ujaran kebencian atau perpecahan. Bahkan itu kan bisa terkena pasal ujaran kebencian. Atau mungkin ada orang nggak suka setelah. Nah, kita mencoba menghindari. Kenapa? Karena itu bisa merusak persaudaraan. Kan saya kita berpuasa tapi persaudaraan terpecah gara-gara satu kalimat yang kita share, yang padahal kalimatnya telah kenapa sih nggak kita baca, cukup udah berhenti di kita aja. Kalau itu yang mengandung ujaran kebencian atau apalagi perpecahan umat gitu. Tapi kalau yang positif, ya tidak mengapa kita share yang lain. Karena itulah salah satu ciri dari sikap orang beriman adalah min husni Islam almar targuhuma la yakni, yaitu di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Nah, yang tidak bermanfaat untuk dirinya dia tinggalkan, walaupun mungkin itu halal ya, tapi sifatnya lahu. Kalau misalnya malam ngobrol kadang sana sini, ya awalnya mungkin ya biasa-biasa. Nah, seorang muslim itu karakternya meninggalkan itu, nggak ada manfaatnya, bahkan malah ngantuk nanti besok gimana belajar atau kerja, apalagi pelajar ya, trek-trekan segala macam, itu kan enggak. Ini kan kepuasan beda dengan manfaat, malah merusak, ada yang kecelakaan. Jadi ini yang patut kita catat, bahwa salah satu tanda kebaikan seseorang adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat di sini, apalagi manfaat buat iman. Nah, kalau kita sudah mencoba menggali semua potensi kita agar ikut puasa dari konten-konten yang merusak atau menggerogoti akidah, menggerogoti puasa kita, insya Allah puasa kita tahun ini ada beda dengan tahun lain. Puasa tahun ini ada makna yang kita dapatkan beda dengan kita harus merasakan. Jangan terlalu sayang lah sebulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan segala macam kebaikan, kok lepas begitu aja, kan sangat disayangkan. Ini mau kita puasa kembali nih, kita sudah umur 40 tahun ya, mungkin 30 tahun kita ke puasa, masa kayak gini aja. Mesti ada dong, ada ya, walaupun gak banyak tapi ada sesuatu yang kita dapat dalam puasa Ramadan kali. Kalau yang tadi kembali ke gadget kita ya, kalau biasanya kata bulan-bulan biasa kan masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri. Nah, bagaimana kalau dalam Ramadan ini sahur bersama, buka bersama tanpa gadget, tanpa handphone? Udah sahur bareng pada main handphone masing-masing ya, coba diletakkan dulu. Komitmen memang dari ayah, ibu, anak sambil ngobrol tuh. Boleh gak sih makan? Justru makan itu harus dengan ngobrol, artinya dianjurkan, karena di situ letak keakraban. Sambil ngobrol, gimana mau besok pelajaran, kan kelihatan sepele, tapi itu ada di ruang-ruang belajar, di ruang-ruang makan yang kelihatan sepele. Nggak ada meja makan gelaran, ya di soal yang penting tinggalkan habit semuanya, ayo kita makan bareng. Itu diantaranya metode kita bagaimana menjadikan puasa ini jauh atau paling nggak ya mengurangi dari medsos, sehingga menjadi puasa media sosial, supaya berkualitas puasanya. Media sosialnya juga berkuasa, media sosial juga bermanfaat buat kita. Itu diantara yang saudara-saudaraku ya, para sahabat Mina yang dimuliakan Allah. Karena itu kita setelah kita mencoba menggali Ramadan ini, kita tularkan kepada teman-temannya. Kepada siapa kita berkawan, karena al-muslim mir'atul muslimin. Kalau muslim ya, muslim itu
cerminan muslim yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang, jangan tanya dia, tanya tiap temannya. Nah, mari kita berteman dengan komunitas-komunitas yang mendukung kualitas puasa kita, nantinya mendukung kualitas diri kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Puasa ini menjadikan mental kita lebih baik dari tahun kemarin. Dan puasa ini kita memiliki standar lebih tinggi dari ya, terutama dalam menggunakan medsos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.